Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan tutorial terkait dengan pengembalian GU pada aplikasi SIPDRI Penatausahaan tahun anggaran 2024. Tetapi sebelum kita masuk ke proses penginputan di aplikasi, saya akan coba menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, bahwa beberapa hari yang lalu telah dilakukan update menu pada aplikasi SIPDRI Penatausahaan. Di antaranya adalah penambahan menu pengembalian dan menu STS. Lalu pertanyaannya, apa yang membedakan antara menu pengembalian dan menu STS? Baik, yang pertama kita akan coba bahas mengenai menu pengembalian. Menu pengembalian terdiri dari 3 submenu, yaitu pengembalian UPGU, pengembalian TU, dan pengembalian LS. Pengembalian UPGU, TU, dan LS digunakan untuk transaksi kelebihan bayar dan atau kesalahan penginputan di tahun berjalan. Jadi tagnya adalah pengembalian di tahun berjalan. Saya akan coba memberikan contoh kasus untuk transaksi UPGU. Misalnya setelah bendahara melakukan proses penginputan NPD, TBP, LPJ sampai cari SP2DGU, kemudian setelah dilakukan audit internal ternyata misalnya nomor TBP nomor 200 dan 201 ternyata double input. Nah, sehingga langkah yang dilakukan adalah dilakukan penyetoran pengembalian ke Kasda di salah satu TBP tersebut. Setelah dilakukan penyetoran pengembalian ke Kasda, dilakukan proses penginputan di aplikasi, yaitu melalui menu pengembalian UPGU. Contoh kasus yang kedua masih di UPGU, misalnya setelah dilakukan audit eksternal, baik itu dari misalnya dari inspektorat ataupun dari BPK, ditemukan bahwa misalnya pada nomor TBP 250 karena misalnya tidak cukup bukti ataukah mungkin kata kasarnya adalah SPP defektif sehingga harus dikembalikan, maka langkah yang dilakukan adalah dilakukan penyetoran pengembalian ke Kasda. Setelah dilakukan penyetoran pengembalian ke Kasda, dilakukan proses penginputan di aplikasi melalui pengembalian UPGU. Itu untuk kasus yang pengembalian UPGU. Misalnya untuk kasus pengembalian TU. Setelah cari SP2DTU, kemudian dilakukan proses penginputan TBP, LPJ sampai dengan SPJ, atau dengan kata lain untuk proses penginputan SPJTU di aplikasi itu sudah selesai atau sudah rampung. Nah, setelah SPJ rampung diinput di aplikasi SIPDRI dan ternyata setelah dilakukan baik itu audit internal maupun audit eksternal, ditemukan bahwa pada nomor TBP TU nomor 25 itu harus dikembalikan, maka langkahnya sama tadi dengan UPGU, yaitu dilakukan penyetoran pengembalian ke Kasda, kemudian dilakukan proses penginputan di aplikasi SIPD melalui menu pengembalian TU. Kemudian untuk pengembalian LS, misalnya setelah cari SP2DLS, misalnya SP2DLS nomor 100, setelah dilakukan audit, ya biasanya ini adalah audit eksternal, ternyata ditemukan bahwa SP2D tersebut itu seharusnya tidak boleh dibayarkan. Atau misalnya tadi salah satu contohnya misalnya adalah tidak memenuhi syarat dibayarkan, sehingga sama langkahnya adalah dilakukan penyetoran pengembalian ke Kasda. Setelah dilakukan penyetoran pengembalian ke Kasda, diinput di aplikasi melalui menu pengembalian LS. Jadi intinya untuk proses pengembalian ini butuh nomor bukti. Misalnya untuk GU butuh nomor bukti nomor TBP GU yang nomor berapa. Begitupun dengan pengembalian TU, nomor bukti TBP TU yang mana yang akan dikembalikan. Begitupun LS, nomor SP2D LS yang mana yang akan dikembalikan. Baik, kita ke menu STS. Menu STS terdiri juga 3 submenu, yaitu UPGU, STS-TU, dan STS-TIL. STS UPGU digunakan untuk penyetoran pengembalian sisa UP di tahun berjalan. Misalnya, sampai dengan akhir tahun 2024,
setelah dilakukan proses tutup buku akhir tahun, terdapat sisa kas di bendahara pengeluaran, baik itu sisa kas tunai maupun sisa kas non-tunai. Misalnya ada sisa kas pada akhir tahun 2024 sebanyak misalnya 90 juta. Jika sisa kas 90 juta itu dikembalikan di tahun 2024, maka setelah dilakukan proses penyetoran ke Kasda, itu dilakukan proses penginputan melalui menu STS UPGU. Intinya yang pertama ini adalah STS UPGU adalah sisa kas di akhir tahun dan disetor juga di akhir tahun. Artinya sisa kas di bendahara tersebut itu tidak nyabrang tahun penyetorannya. Jadi untuk proses penginputannya adalah melalui menu STS UPGU. Yang kedua adalah STSTU, digunakan untuk penyetoran pengembalian sisa TU yang tidak mampu dipertanggungjawabkan, misalnya tidak mampu dipertanggungjawabkan oleh PPTK di tahun berjalan. Sebagai contoh, setelah cari SP2 DTU sebesar misalnya 100 juta, ternyata sampai selesai pelaksanaan kegiatan ternyata yang mampu dipertanggungjawabkan PPTK-nya hanya misalnya 90 juta, sehingga ada tersisa sebesar 10 juta. 10 juta itu harus disetor ke Kasda. Setelah disetor ke Kasda, maka dilakukan proses penginputan di aplikasi melalui STSTU. Dan terakhir adalah STSTYL, digunakan untuk penyetoran pengembalian sisa UP di tahun anggaran sebelumnya yang disetor di tahun berjalan, atau sisa UP di tahun 2023 yang disetor di tahun 2024, atau mungkin kata singkatnya adalah sisa kas UP tahun 2023 ternyata baru disetorkan di tahun 2024. Jadi ini sisa kas yang STL ini adalah tahun yang lalu, yang sisa kas yang tahun yang lalu disetor di tahun sekarang. Jadi mungkin bisa dipahami ini perbedaan antara pengembalian dan STS. Itu yang pertama terkait dengan penjelasan mengenai pengembalian dan mengenai menu pengembalian dan menu STS. Baik, selanjutnya saya akan coba memberikan simulasi terkait dengan pengembalian GU pada aplikasi SCPDRI. Jadi sebelum mungkin masuk ke aplikasi, saya akan coba menjelaskan dulu siapa-siapa yang berperan dalam hal proses pengembalian. Jadi itu baik itu pengembalian GU, TU maupun LS itu prosesnya sama. Jadi yang pertama itu adalah bendahara melakukan proses penginputan. Setelah bendahara melakukan proses penginputan diotorisasi oleh PA, kemudian divalidasi BOD. Baik, yang pertama saya akan coba login menggunakan akun bendahara. Jadi silakan masuk ke menu pengeluaran, kemudian pengembalian, kemudian pilih GU, kemudian tambah. Jadi yang pertama di sini butuh tanggal kapan disetor. Saya akan coba memberikan contoh. Jadi contohnya ini adalah STS-nya disetor pada tanggal 8 bulan 5 tahun 2024. Bulan Mei tanggal 8, kemudian keterangannya. Keterangannya ini saya sudah copy tadi. Jadi keterangannya adalah penyetoran pengembalian belanja GU. Ini sesuai dengan inputan TBP. Kemudian kalau bisa dimasukkan nomor TBP-nya supaya memudahkan nanti pencariannya. Kemudian cari nomor TBP-nya. Cari berdasarkan nomor. Kemudian klik tombol cari. Setelah itu pilih. Kemudian masukkan nilainya. Jadi kebetulan untuk kasus ini itu nilainya sama persis. Nilainya itu sebesar 8834. Jadi nilainya adalah 883412.
3. 8.834. Jadi perhatikan pertama, tanggal berdasarkan tanggal STS ke Kasda, kemudian uraiannya, kemudian lookup nomor TBP yang mau dikembalikan. Ini pastikan korslet juga nilainya, tidak boleh lebih. Ini sama nilainya 8834. Setelah itu lakukan konfirmasi. Kebetulan ini belum ada upload bukti STS-nya, tetapi seharusnya disiapkan untuk memudahkan melihat atau mengecek tanggal kapan divalidasi oleh Kasda. Setelah itu konfirmasi, setelah itu tambah sekarang. Nah, setelah proses penginputan di aplikasi, kita akan coba login ke PA untuk melakukan proses verifikasi. Nah, sekarang kita sudah login menggunakan akun PA, silakan masuk ke pengeluaran, kemudian menu pengembalian, pilih UPGU. Setelah itu silakan klik aksi, kemudian validasi. Validasinya juga tanggal yang sama, tanggal 8 Mei. Ini juga bisa dicetak. Ya, seperti ini menunya. Sorry, seperti ini hasil cetakannya. Setelah itu tahapan yang ketiga sesuai dengan PowerPoint, yaitu adalah melakukan validasi menggunakan akun KBUD atau BUD. Sekarang kita sudah login menggunakan akun BUD, silakan sama masuk ke pengeluaran, kemudian pengembalian UPGU. Setelah itu silakan pilih OPD-nya. Tadi adalah sekretariat DPRD. Kemudian belum divalidasi, ya. Pilih kemudian lakukan pengesahan. Sama tanggal pengesahannya juga adalah 8 Mei, tanggal 8. Nah, setelah itu mungkin bisa dicetak juga. Kebetulan di menu BUD ini tidak bisa dicetak, jadi cetaknya tadi bisa di akun bendahara maupun akun PA. Mungkin ini kami akan coba laporkan kembali. Nah, ini kelihatan nanti yang sudah pilih dulu SKPD-nya, sekretariat. Kelihatan yang sudah divalidasi atau sudah disahkan. Jadi mungkin seperti ini proses untuk penginputan di aplikasi SCPDRI. Jadi untuk proses penginputan baik itu transaksi pengembalian belanja maupun STS itu tahapannya sama, mulai dari BP, kemudian PA, dan akun BUD. Jadi mungkin seperti ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon dukungannya. Jika hal ini bermanfaat silahkan dibagikan dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.